there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dengan NIM 23044111021 dari kelas 3A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas makalah saya, yaitu berjudul Jaringan Komputer. Latar belakang jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagai perangkat keras komputer. Kemudian manfaat jaringan komputer. Adapun manfaat dari jaringan komputer adalah membantu agar data kita aman karena jaringan komputer memiliki sistem autentikasi dan enkripsi data untuk melindungi data. Selain itu, manfaat jaringan komputer dapat memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mudah bahkan dengan orang yang berbeda di negara atau benua yang berbeda. Jaringan komputer juga memiliki akses cepat dan mudah ke berbagai informasi yang kita butuhkan. Nah, kemudian macam-macam jaringan komputer. Yang pertama itu Local Area Network atau biasanya disebut LAN. LAN merupakan jaringan milik pribadi yang jangkauannya hanya sampai beberapa kilometer saja. Yang kemudian ada Metropolitan Area Network yang biasa disebut MAN, yang merupakan jaringan umum yang jangkauannya cukup besar. Kemudian yang ketiga ada Wide Area Network atau biasa disebut WAN, merupakan jangkauan umum yang cakupannya lebih luas daripada MAN. Kemudian yang keempat ada Wireless Network, jaringan nirkabel, merupakan jaringan yang tidak menggunakan kabel seperti Wi-Fi. Kemudian topologi jaringan. Yang pertama ada topologi ring. Pada topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama dan membentuk lingkaran sehingga disebut ring. Kemudian topologi bus. Topologi bus ini tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan cuma satu kabel, yaitu kabel koaksial, dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC dan kedua ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Topologi mesh. Topologi ini setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel tunggal. Jadi proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain atau switch atau hub. Kemudian topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Kemudian topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer saja, namun topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kemudian topologi star. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP sehingga hub dan switch lah pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Kemudian topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berturut-turut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik. Kemudian topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid. Nah, kemudian perangkat komputer. Di sini ada 3 yang saya ambil. Yang pertama itu Central Processing Unit atau biasa dikenal sebagai CPU. CPU merupakan bagian terpenting dari sebuah komputer karena merupakan otak dari komputer tersebut. Kemudian yang kedua memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor.
Informasi tersebut dapat berbentuk perintah-perintah pada kinerja CPU-nya. Kemudian media penyimpanannya itu ada beberapa. Yang pertama, hard disk adalah media penyimpanan dengan kapasitas yang paling besar. Kemudian motherboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat lain seperti prosesor, memori, FGA card, sound card, dan LAN card. Kemudian merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menjelajahi program, memilih perintah, dan menjalankan sebuah perintah. Kemudian monitor merupakan perangkat output yang memberikan tampilan visual pada pengguna komputer. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan perangkat komputer untuk saling bertukar informasi dan juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.